Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang di pertemuan ke-6, melanjutkan pertemuan ke-5 mengenai event handling. Eh, jadi di pertemuan ke-6 kita bakal bahas tentang view directive lanjutan dan computed properties. Oke, directive itu ada banyak ya, ada ptext, phtml, pshow, dan beberapa sudah kita pelajari seperti phtml, wait, seperti phtml, ya, ada PI sama P-bind ya. Ada banyak, jadi nggak bisa kita bakal bahas satu-satu. Kita bakal bahas untuk pertemuan kali ini tentang P4 ya. Oke. P4. Kita bisa menggunakan direktif P4 untuk merender daftar item berdasarkan array. Oke, jadi kalau teman-teman lihat berdasarkan array yang ada di sini ya, kita punya book dengan dua array misal. Berdasarkan array, direktif P4 membutuhkan sintak khusus berupa item di dalam items, di mana items adalah data array dan item adalah sebutan untuk elemen array yang sedang diiterasi. Oke, kita ulang. Kita bisa menggunakan direktif P4 untuk merender daftar item berdasarkan array. Artinya daftar item ini nih berdasarkan array. Direktif P4 membutuhkan sintaks khusus berupa item di dalam items. Artinya baru ini kita ada P4, di dalamnya ada item. Book ini asumsikan sebagai item ya, item di dalam item in books. Books ini nama variabel ini ya, di atas books. Kemudian di dalamnya kita panggil book.judul. Artinya book ini merujuk pada ini nih, pada masing-masing item dari ini. Artinya dalam P4 ini melakukan looping atau sebanyak isi dari item dari books tersebut. Kita lihat books memiliki array dengan jumlah item 2, maka di P4 ini bakal di render sebanyak 2 kali atau looping sebanyak 2 kali. Hasilnya bakal seperti ini. Ini looping pertama menjalankan book.judul ya, maka akan mengambil judul ini, informasi teknologi based startup, dan akan ditampilkan di sini, book.judul. Kemudian perulangan kedua bakal memanggil yang ini, maka akan dijalankan menghasilkan yang ini. Seperti itu. Kemudian P4 in object. Teman-teman juga dapat menggunakan P4 untuk melakukan perulangan melalui properti sebuah objek. Urutan perulangan akan didasarkan pada hasil pemanggilan objek.values. Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan P4 dalam objek juga. Misal kita punya data nih. Tadi kan array. Sekarang kita punya data my object. Di dalamnya terdapat title, author, published at. Nah, P4 ini bakal melakukan iterasi sebanyak jumlah data yang ada di dalam objek. Jumlahnya di sini kita lihat ada 3 ya. Ada title, author, published at. Maka akan di render sebanyak 3 kali.
Pertama mewakili title, kedua mewakili author, kedua mewakili published at. Oke, di sini. Kemudian ini di template-nya ada UL, kemudian ada LI. Nah, di dalam LI terdapat directive T4 yang berisi value in my object. My object itu merujuk pada variabel my object. Di dalamnya terdapat value. Nah, value ini merujuk pada masing-masing isi dari objek tersebut. Misal iterasi pertama atau perulangan pertama mewakili yang title ini, maka value ini isinya how to do list in view. Ketika dijalankan akan menghasilkan tulisan how to do list in view di browser. Kemudian yang kedua, perulangan yang kedua ada author. Kemudian value ini mewakili author, sehingga value ini isinya adalah do. Ketika dijalankan di sini, maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian begitupun yang ketiga, value ini mewakili published at. Ketika dijalankan maka akan menghasilkan yang ini, seperti itu. Itu kalau di dalam in object ya, object. Kemudian T4 with range. T4 juga dapat mengambil bilangan bulat. Dalam hal ini ia akan mengulang template sebanyak itu, artinya sebanyak bilangan bulat yang kita berikan berdasarkan rentang 1 sampai bilangan bulat yang kita berikan. Contoh di sini kita punya span, di dalamnya terdapat T4. Kita melakukan perulangan sebanyak 10 kali, maka kita tulis n in 10. Maka perulangannya akan berjalan 10 kali. N ini mewakili angka dari angka 1 ya sampai angka 10. Sehingga ketika kita tampilkan di span ini n ini akan mewakili angka 1. Misal perulangan pertama nih n sama dengan 1 akan dijalankan, hasilnya ini. Kemudian perulangan kedua n-nya nambah 1, jadi n sama dengan 2. Ketika dijalankan n akan menghasilkan angka 2. Begitupun selanjutnya n plus 1 sama dengan 3. Ketika dijalankan akan menghasilkan 3. Begitupun selanjutnya terus sampai 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, setelah 10 dia ngecek nih sudah sesuai belum dengan ini. Kalau sudah sesuai maka berhenti sampai 10. Catatan. Di sini n dimulai dengan nilai awal 1 ya, bukan 0. Jadi berbeda dengan kalau teman-teman sudah belajar array itu indexnya kan dari 0. Nah, kalau ini dari angka 1. Seperti itu. Kemudian T4 with template. Teman-teman juga dapat menggunakan tag template dengan T4 untuk merender blok yang terdiri dari beberapa elemen. Sebagai contoh, kita punya data nih, array, seperti yang tadi ya, 2 buku. Kalau tadi kan T4-nya ditulis di LI ya. Nah, sekarang kita tulis T4 di template, kemudian baru jalankan LI-nya. Sehingga kalau di render itu sama aja dengan yang awal di render ya, seperti itu. Jadi jalankan T4-nya dulu di template, kemudian panggil masing-masing datanya di LI, seperti itu. Selanjutnya T4 with if. Oke, kita punya data yang sama ya.
Cons book, ada 2 buku. Ada tambahan is complete. Nama datanya is complete dengan isi atau value true atau false. Oke, ketika keduanya P4 dan P berada pada elemen yang sama, P memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P4. Itu berarti kondisi P tidak akan memiliki akses ke variabel dari lingkup P4. Oke, jadi kalau kita lihat, kalau kita menjalankan keduanya nih, P4 dan P4 dan P dalam satu pada elemen yang sama. Kalau kita lihat nih, P4 dan P ini ada pada elemen Li, artinya pada elemen yang sama. P memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada P4. Nah, di sini kalau pada elemen yang sama, P bakal dijalankan lebih dulu daripada P4. Sehingga artinya kondisi P tidak dapat mengakses yang ini karena tidak dapat mengakses data yang ada di dalam P4 karena P4-nya belum dijalankan. Karena kan yang dijalankan P duluan ya kan. P memiliki prioritas yang lebih tinggi. Itu berarti kondisi P tidak akan memiliki akses ke variabel dari lingkup P4. Gitu. Nah, gimana solusinya? Hal ini dapat diperbaiki dengan memindahkan P4 ke tag template pembungkus yang juga lebih eksplisit. Jadi kita daripada kalau menuliskan P4 dan P di dalam template yang sama, di dalam tag yang sama, itu bakal error atau gak bakal muncul hasilnya. Solusinya kita menuliskan P4 terlebih dahulu di dalam template. Jadi kita tuliskan template, di dalamnya terdapat P4. Maka P4 akan dirender kan. Setelah dirender, baru di dalamnya terdapat Li dengan properties P dengan logikanya. Di sini book is complete. Apakah book is complete sama dengan true? Jika true, maka tampilkan. Jika tidak, maka jangan. Karena PIP ini mengambil data true ya. Kalau true, tampilkan. Kalau enggak, nggak usah dijalankan, nggak usah ditampilkan. Maka hasilnya bakal seperti ini. Hanya satu yang ditampilkan, yaitu dengan is complete yang true, information technology business startup. Yang bawah dengan judul How to Win Friends in the Digital Age itu tidak ditampilkan karena is complete-nya sama dengan false. Dan kalau kita lihat PIP ini hanya menerima true. Oke. Maka hasilnya ini. Oke, tadi sudah kita berbicara tentang P4 ya. Kemudian selanjutnya kita bakal ngomongin computer properties. Ekspresi dalam template sangat praktis, tetapi dimaksudkan untuk operasi sederhana. Menempatkan terlalu banyak logika dalam template dapat membuatnya membengkak dan sulit dikelola. Misalnya, jika kita memiliki objek dengan array bersarang, kita punya objek nih, objek, dan di dalamnya terdapat books, array, yang namanya array bersarang. Ketika kita panggil, kita bisa membuat logika di interpolation text ini kan. Author books.length. Jika author book length jumlah booksnya sama lebih besar dari 0, dan kita lihat jumlah booknya ada 1, 2, 3, maka tampilkan yes. Jika jumlah booknya sama dengan 0 atau lebih
atau tidak lebih besar dari 0, maka tampilkan no. Artinya outer.toPlan itu sama dengan 3 lebih besar dari 0. Maka tampilkan yes. Maka yang ditampilkan adalah yes. Kalau kita lihat di sini hasilnya adalah yes. Bagaimana kalau misalkan ini adalah nggak ada, boxnya tuh kosong, nggak ada data seperti ini, cuman array biasa aja nih, array kosong aja. Artinya outer.box.length ini sama dengan 0, lebih besar dari 0. 0 lebih besar dari 0 itu false. Ketika false, artinya dijalankan no. Yang dihasilkan adalah no. Ini pun bakal no. Seperti itu. Ini computed property. Pada titik ini, template menjadi agak berantakan. Kita harus melihatnya sebentar sebelum menyadari bahwa template melakukan perhitungan tergantung pada author.books. Yang lebih penting, kita mungkin tidak ingin mengulanginya jika kita perlu memasukkan perhitungan ini ke dalam template lebih dari sekali. Kalau kita lihat tadi kan, di dalam template ini jadi berantakan tuh. Jadi ada logika-logika kayak gini di dalamnya. Kita gak mau seperti ini. Karena ini gak enak dilihat sama, pokoknya berantakan aja. Nah, dengan computed properties ini kita bisa menuliskan dulu di script setup dengan masukkan dalam variabel. Di dalam variabel kita panggil computed, dan computed ini diimport dari view ya, jadi jangan lupa di import dulu computednya. Di dalam computed terdapat function seperti ini dengan return author.book. Ini logika yang tadi ya, dipindahkan dari sini nih, dipindahkan ke sini dalam published books message. Untuk mengakses ini di template lebih mudah dibaca, lebih rapi. Tinggal panggil aja nih published book message, maka otomatis akan menjalankan ini dan hasilnya pun bakal sama, yes. Dan kalau kita lihat di sini lebih rapi. Computed caching versus method. Anda mungkin telah memperhatikan, teman-teman mungkin udah merhatiin gitu, bahwa kita dapat mencapai hasil yang sama dengan memanggil sebuah metode dalam ekspresi. Jadi sebenarnya kalau mungkin teman-teman udah sadar, dan sebenarnya kita bisa menggunakan function, nggak usah pakai metode ya, nggak usah pakai computed, dan ini namanya metode ya. Kita bisa menggunakan metode seperti function calculate books message dengan nama calculate books message, kemudian return logikanya, kemudian kita panggil di text interpolation calculate book message, terus kurung buka kurung tutup, hasilnya bakal sama. Nah, terus apa bedanya? Ini, alih-alih menggunakan computed properties, kita bisa mendefinisikan fungsi yang sama sebagai metode untuk hasil akhirnya. Kedua pendekatan ini memang pasti sama, namun di sini perbedaannya adalah bahwa properties computed disimpan dalam cache berdasarkan ketergantungan reaksinya. Jadi kalau kita menjalankan computed properties ya, hasilnya tuh bakal disimpan dalam cache. Oke. Hasilnya bakal disimpan dalam cache. Sebuah properti terhitung atau properti sebuah computed properties ya, hanya akan dievaluasi atau dijalankan ulang ketika beberapa ketergantungan reaktifnya telah berubah.
Nah, ketergantungannya mana? Kita lihat di sini ketergantungannya pada variabel author kan. Artinya ketika author ini berubah, misal namanya berubah jadi John John Cena misalkan, atau booksnya berubah, satu dihapus atau bertambah, nah ini computer properties bakal dijalankan ulang. Tapi kalau nggak berubah nih, nggak ada perubahan, ya udah, nggak usah dijalankan lagi. Eh, Hasil yang sudah disimpan di cache itu eh, ditampilkan lagi, kayak gitu. Berbeda dengan eh, metode. Kalau metode tuh kita jalankan, hasilnya tampilkan. Kalau mau dipanggil lagi, jalankan lagi, hasilnya tampilkan. Gitu aja. Oke, ini berarti selama author.books tidak berubah, data yang tadi ya, tidak berubah, akses berulang ke published books message, eh, itu nama computer properties kita tadi, akan segera mengembalikan hasil yang sudah dihitung sebelumnya tanpa harus menjalankan fungsi lagi. Oke, jadi seperti itu. Mengapa kita perlu caching? Bayangkan kita memiliki daftar computer property yang memerlukan perulangan melalui array besar. Nah, tadi kan arraynya cuma sederhana ya. Bayangkan kalau arraynya tuh banyak, gede, dan melakukan banyak perhitungan, maka bakal berat banget kan buat web kita. Kemudian kita mungkin memiliki properti terhitung lain yang bergantung pada daftar tersebut. Tanpa caching, kita akan mengeksekusi pengambilan daftar jauh lebih banyak kali. Jadi kalau tanpa caching, tanpa disimpan dulu, kita akan mengeksekusi pengambilan daftar tuh bakal beberapa kali lebih banyak dari computer properties daripada yang diperlukan, sehingga kita bakal mengeksekusi sesuatu yang nggak perlu diperlukan. Dalam kasus ini, mana kamu tidak ingin menggunakan caching. Jadi kalau tidak ingin menggunakan caching, bisa saja menggunakan panggilan method sebagai gantinya. Jadi yang diperlukan sesuai yang diperlukan aja. Kalau kita nggak ingin caching, kita bisa menggunakan method. Kalau pengen caching atau disimpan di cache, kita bisa menggunakan computer properties. Selesai, terima kasih. Baik, selesai. Terima kasih ya. Jadi seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan, boleh.